Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesi dokter dalam perspektif Islam disampaikan dalam kuliah agama Islam 2, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, yang diikuti oleh mahasiswa mengikuti semester 6 kelas unit tahun 2020. Pentingnya sebuah pengobatan. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Allah tidak akan menurunkan penyakit, melainkan menurunkan obatnya juga. Hadis riwayat Bukhari. An Aisyata an Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala la yabqa ahadun fil baiti illa dudda wa ana angdur. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara kalian di rumahnya melainkan ia harus diobati dengan ladud atau menuangkan obat dari pinggir mulut orang yang sakit. Dan aku, kata Nabi, harus menyaksikannya. Hadis riwayat Bukhari. Betapa 15 abad yang lalu baginda Rasul telah memberikan konsep tentang masalah pengobatan. Faqala, berkata sahabat Khabbab, lauma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana annat uwa bil maut la ta'autu bihi. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita berdoa untuk mati, niscaya aku akan berdoa untuk mati. Hadis riwayat Muslim. Qala, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna afdhala ma tadawaitum bihil hijamah wal kustul bahriyah wala tu'adzibu sibyanakum bil qams. Sesungguhnya bekam dan kuts al-bahri atau sejenis tumbuh-tumbuhan adalah pengobatan yang paling utama buat kalian. Dan janganlah kalian menyakiti anak-anak kalian dengan qams, yaitu memasukkan jari jemari ke kerongkongan seorang anak untuk menghilangkan rasa sakit. Hadis riwayat Muslim. Betapa hebatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ilmu pengetahuan tentang kedokteran, tentang pengobatan sangat primitif. Baginda Rasul sudah mengajarkan untuk pengobatan 15 abad yang lalu yang orang belum banyak mengenalnya, maka bekam saat itu dan sejenis tumbuh-tumbuhan atau herbal kalau saat ini ya, itu yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Karena kebiasaan masyarakat dahulu ketika anaknya sakit itu kerongkongannya dimasuki jari-jari agar supaya sakitnya anak ini hilang. Profesi dokter itu adalah sebuah profesi yang amat mulia karena merupakan kepanjangan tangan Allah SWT dalam memelihara kehidupan. Oleh karena itu, logika dokter itu adalah kewajiban membantu terhadap sesama. Juga merupakan pengabdian pada umat manusia. Selain itu juga sebagai penolong dan pelindung pada siapapun yang membutuhkannya. Dan juga memasukkan kegembiraan kepada pasien. Citranya dokter sebagai penolong dan pelindung pada siapapun yang membutuhkan. Ini ibarat bagaikan seorang ayah pada anaknya. Yassiru wala tu'asyiru, wasakinu wala tunakir. Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kalian mempersulitnya. Buatlah mereka tenang dan jangan membuat mereka lari.
ketika memasuki klinik, siapa yang dihadapi? Yakni masyarakat dengan berbagai macam keluhan, problem, status sosial, dan lain sebagainya. Secara umum, pasien itu ingin sembuh dan takut mati. Oleh karena itu, beri harapan yang baik pada pasien. Pesan Rasulullah SAW, apabila kamu mendatangi si sakit, hilangkanlah kecemasan hatinya tentang ajalnya. Sesungguhnya yang demikian itu tidak akan mengubah sesuatu, tetapi dapat menenangkan jiwanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Para pengasih dan penyayang dikasih dan disayang oleh Ar-Rahman, yakni Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahmatilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati oleh Zat yang ada di langit. Untuk menenangkan pasien, biasanya dokter tidak hanya sekedar mengobati secara fisik, tapi juga memberikan sentuhan-sentuhan psikologis. Seperti halnya yang biasa dilakukan oleh para dokter kepada pasien, dia selalu sampaikan bahwa kita sama-sama berusaha secara maksimal, karena usaha juga termasuk ibadah. Pasien juga ikhlas menjalaninya, termasuk juga ibadah. Walaupun nanti hasil akhir kita tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat kematian ini merupakan jatah hidup manusia yang telah habis. Jam tayangnya telah selesai. Maka sang Maha Pemilik manusia, yakni Allah, mengutus Israel untuk memaksa kita yang jatahnya sudah habis tadi kembali kepadanya, rela maupun terpaksa, siap maupun tidak siap, bahkan suka maupun tidak suka, karena Allah lah yang menentukan mati dan hidupnya seseorang. Kalau kita melihat dokter, itu adalah profesi yang bermandikan pahala. Sebagaimana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi 'ainil 'abdi ma kana 'abdu fi 'ainil akhihi." Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian juga dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Au takshifu anhu kurbatan, mengangkat kesusahan dari orang lain.
au taqdi anhu dainan, membayar hutangnya, au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amsya ma'a akhi fi hajatin, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an attaqifa fi hadzal masjidi, yakni Masjidil Madinati syahrun, dibanding iktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Luar biasa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini selalu mensejajarkan antara masalah-masalah kemanusiaan dan masalah-masalah ilahiyah. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia. Oleh karena itu harus dikawal juga oleh akhlak yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsar ma yudkhilul jannah at-taqwallah wa husnul khuluq." Amal yang paling banyak menentukan masuk surga adalah takwa kepada Allah dan perangai yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Adapun implementasi dari akhlak yang mulia diantaranya adalah bersyukur, ikhlas, jujur, tawadhu, dan juga adil. Bersyukur secara materi terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dokter ini. Dan secara spiritual selalu menolong orang lain, martabatnya disegani oleh masyarakat, dan memperoleh kepuasan batin ketika pasien ini dapat disembuhkan. Oleh karena itu, tidak lupa dengan bacaan Alhamdulillah atau dengan membaca sesering mungkin Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Serta selalu baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kita harus ingat rahmat Allah yang begitu besar kepada kita. Alhamdulillah kita ditakdir bisa sholat, ditakdir bisa wudhu, ditakdir bisa beramal, ditakdir pula oleh Allah punya ilmu yang bisa menolong orang lain. Dan kita merasa nyaman bersama Allah. Karena setiap saat Allah itu dapat membolak-balikkan keadaan. Dalam surat Al-Isra 67-69. Berikutnya adalah sifat ikhlas. Landasannya adalah melangkah hanya karena Allah. Motivasi yang utama adalah mencari ridha Allah. Oleh karena itu, mengawali semua langkah tidak melupakan pertama adalah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita memohon kepada Allah, mengakui, menyaksikan atas kudrah Allah. Ya Allah, apa yang terjadi adalah kudrah-Mu. Dan Engkau adalah Maha Tahu yang terbaik untukku.
Setelah kita penuhi syariatnya, aturan-aturannya, kita memaksimalkan ikhtiar dan usaha, maka berserah diri kepada Allah. Batin kita akan menjadi tentram bersamanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kejujuran, landasannya adalah kejujuran yang berbasis syariat, yakni tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Harus kita ingat bahwa membohongi orang lain sebenarnya sama nilainya dengan membohongi diri sendiri dan juga membohongi Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang kita bohongi tidak tahu, tapi Allah dan kita sendiri selaku pelaku kebohongan itu yang tahu, yang mengetahui. Oleh karena itu, kita perlu bersinergi atau ada sinergitas antara amalan yang lahir dan yang batin, antara ucapan dan juga perbuatan, sehingga kita menikmati pengawasan Allah dan perilaku yang kita lakukan. Hadis dari Ibnu Mas'ud, baginda Rasul bersabda, "Wa ma yazalur rajulu yaktibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Jika seseorang selalu bohong dan bersungguh-sungguh dengan kebohongan, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat pembohong. Muttafaqun alaih. Sikap tawadhu atau rendah hati, landasannya adalah bahwa keagungan, kebesaran, dan kehebatan hanyalah milik Allah semata. Oleh karena itu, perlu dicamkan bahwa ilmu, kecerdasan, kekayaan, semuanya yang kita miliki ini adalah dari Allah. Ketika kita melihat orang lain yang kurang beruntung, kita ingat kudrahnya Allah. Orang yang merasa paling benar, paling baik adalah suatu kesombongan. Oleh karena itu, harus diingat kudrah Allah, bahwa Allah lah yang menaikkan dan menurunkan derajat seseorang. Allah lah yang molak-malikkan hati seseorang. Sehingga kita di alam raya ini hanya menyaksikan betapa hebatnya ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia, alam raya ini, dengan segala yang dipersiapkan oleh Allah, hanya dengan bacaan takbir dan tasbih, Allahu Akbar dan Subhanallah. Kita saksikan semua alam raya dengan ketertuturannya adalah kudrah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
surat Ali Imran ayat 165. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dalam surat Luqman ayat 18. Sikap adu landasannya adalah bahwa berbuat kebaikan kepada siapapun. Awali langkah adil terhadap diri sendiri, menjaga dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh diri kita, dan juga berbuat kebajikan pada keluarga secara adil, dan juga berbuat kebajikan kepada orang lain sesuai yang dibutuhkan. Allah adalah hakim yang paling adil. Allah itu adil dan rencananya bekerja pada waktu yang tepat. Jika Anda melihat masalah sebagai satu persoalan, akan banyak kita mengeluh dan berpikir kalau Allah itu tidak adil. Namun jika Anda melihat masalah itu sebagai berkah yang tersembunyi, niscaya akan memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Karena sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya. Surat Fussilat ayat 46. Dalam menjalankan tugas tidak sepi dari berbagai kasus yang dihadapi, baik itu dilema moral yang berkaitan dengan prinsip benar dan salah. Kadang individu dituntut untuk memilih satu dari pilihan yang ada, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan, punya alasan yang sama kuatnya. Oleh karena itu, kode etik profesi yang memberikan batasan tegas atas kewenangan dalam melaksanakan tindakan paling tidak akan membantu meminimalisir dilema moral. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Pertama, pertimbangkan untuk menolak mafsadat atau kerusakan. Harus didahulukan, diutamakan di atas peraihan maslahat atau kebaikannya. Yang kedua, pilih risiko yang paling minimal di atas nilai kebaikannya. Yang ketiga, komunikasikan tindakan Anda kepada pasien atau klien secara religius, secara medis, maupun secara ekonomi, dan seterusnya. Dalam tulisan Dr. Setio Trisnadi yang dimuat dalam sebuah jurnal yang saya kutip di sini tentang perlindungan hukum profesi dokter dalam penyelesaian sengketa medis. Di dalam gambar yang ditunjukkan di sini, algoritma pelanggaran etiko-mediko-legal ini yang paling dasar, paling awal, paling bawah, itu ketika terjadi pelanggaran etik, maka mereka mendapatkan sanksi etika. Sedangkan pada piramid yang tengah, yang kedua adalah pelanggaran disiplin kedokteran, maka
ia dikenai sanksi secara administratif. Sedangkan yang paling tinggi di pucuk piramida ini adalah yang pertama, pelanggaran hukum, ya, tidak hanya melanggar norma dan etika, ya, tapi juga dari segi moral, maka dia dikenai sanksi tidak hanya etika, disiplin, tapi juga sanksi hukum. Pelanggaran sumpah profesi. Di tingkat yang paling bawah, jika melanggar sumpah profesi dikenai sanksi etika. Secara agama, ada denda atau kafarat bagi pelanggar sumpah. Yang pertama adalah memberi makan kepada 10 orang miskin, atau ini sebagai alternatif, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Jika ia tidak sanggup memenuhi salah satu dari 3 alternatif tadi, maka ia wajib mengganti dengan puasa selama 3 hari. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'idah, surat 5, ayat 89. Adapun kaidah fikih atau hukum yang berkenaan dengan kondisi yang membahayakan adalah ad-dhararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Dasar hukum kaidah ini adalah innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam surat Al-Qasas ayat 77. Berikutnya, la dororo wala diror. Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri, serta membuat kerusakan pada orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Apabila mafsadatnya atau kerusakannya lebih besar dibanding maslahatnya atau kebaikannya, maka menghindari mafsadat itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut. Apabila maslahat dan mafsadat, kebaikan dan keburukannya seimbang, maka secara umum saat itu menolak mafsadat, kerusakan, lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada. Berdasarkan kaidah umum, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Menolak mafsadat, kerusakan, didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Setelah mengikuti kuliah agama Islam 2 ini, diharapkan para mahasiswa dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan medis yang ditinjau dalam perspektif Islam. Demikianlah kuliah agama Islam 2. Semoga bermanfaat dan Allah memudahkan kita untuk melakukan kebajikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.